Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai beberapa pandangan filosofi tentang metafisika. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri Muhafidoh, Cilan Ivana, Komariah Dwi Lestari, dan Lia Umulatifah. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat atau dalam bahasa Arab falsafah adalah berpikir radikal, sistematis, dan universal tentang segala sesuatu. Objek pemikiran filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Segala yang ada merupakan bahan pemikiran filsafat. Filsafat merupakan usaha berpikir manusia yang sistematis sehingga membentuk ilmu pengetahuan. Filsafat adalah sebuah refleksi atas semua yang ada, seluruh realitas. Yang kedua adalah pengertian metafisika. Metafisika adalah pengetahuan yang mempersoalkan hakikat terakhir eksistensi yang erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Metafisika tidak hanya sekedar bentuk pengetahuan, melainkan sebuah bentuk pengetahuan yang bersifat sistematik. Dalam arti tertentu, metafisika merupakan sebuah ilmu, yakni suatu pencarian dengan daya intelek yang bersifat sistematis atas data pengalaman yang ada. Masalah metafisika adalah masalah yang paling dasar dan menjadi inti dalam berfilsafat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah pandangan filosofis tentang metafisika barat. Yang pertama adalah menurut Plato, metafisika lebih cenderung pada manusia karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, di mana sifat tubuh adalah material dan sifat jiwa adalah imaterial. Lalu yang kedua adalah kosmologis atau alam semesta menurut Aristoteles. Keteraturan alam semesta ini ditentukan oleh gerak atau motion. Gerak merupakan penyebab terjadinya perubahan atau change di alam semesta. Akhirnya, akal manusia tiba pada suatu titik yang ultimate, yaitu sumber penyebab dari semua gerak yang unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Lalu yang ketiga adalah dalil etis Immanuel Kant. Dalam diri setiap manusia ada dua kecenderungan yang bersifat niscaya, yaitu keinginan untuk bahagia dan berbuat baik. Kedua kecenderungan itu akan dapat terwujud dalam kehidupan manusia apabila dijamin oleh kebebasan, kehendak keabadian jiwa, dan Tuhan sebagai penjamin hukum moral. Lalu yang keempat adalah Christian Wolff mengklasifikasikan metafisika menjadi dua, yaitu metafisika generalis atau ontologi dan metafisika spesialis atau kosmologi, psikologi, dan teologi. Di mana metafisika generalis adalah yang dapat diserap oleh indrawi, sedangkan metafisika spesialis adalah yang tidak dapat diserap oleh indrawi. Lalu yang selanjutnya adalah pemikiran metafisika menurut filosofi Islam, yaitu ada tiga menurut Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Razi. Yang pertama adalah Al-Kindi. Tentang filsafat, Al-Kindi memandang bahwa filsafat haruslah diterima sebagai bagian dari peradaban Islam. Ia berupaya menunjukkan bahwa filsafat dan agama merupakan dua barang yang bisa serasi. Ia menegaskan pentingnya kedudukan filsafat dengan menyatakan bahwa aktivitas filsafat yang definisinya adalah mengetahui hakikat sesuatu sejauh batas kemampuan manusia, dan tugas filosofi adalah mendapatkan kebenaran. Tentang metafisika alam, Al-Kindi mengatakan bahwa alam ini adalah ilatnya. Alam itu tidak mempunyai asal, kemudian menjadi ada karena diciptakan Tuhan. Al-Kindi juga menegaskan mengenai hakikat Tuhan. Tuhan adalah wujud hak yang bukan asalnya, tidak ada menjadi ada. Ia selalu mustahil, tidak ada. Jadi Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului oleh wujud yang lain. Selanjutnya Al-Farabi.
Bagi Al-Farabi, filsafat mencakup matematika, dan matematika bercabang pada ilmu-ilmu lain, sebagaimana ilmu itu berlanjut pada metafisika. Menurut Al-Farabi, bagian metafisika ini secara lengkap dipaparkan oleh Aristoteles dalam Metafisik, yang sering juga diacu dalam sumber-sumber Arab sebagai Book of Letters. Karya ini terdiri atas bagian utama, yaitu menelaah yang ada jauh keberadaannya atas ontologi, menelaah beberapa kaidah pembuktian yang umum dalam logika, matematika, dan fisika atas epistemologi, menelaah apa dan bagaimana substansi-substansi mujarad atau imaterial yang berjenjang ini menanjak dari yang terendah sampai ke yang tinggi dan berpuncak pada wujud yang sempurna. Dan tidak ada yang lebih sempurna dari apa yang telah ada. Tuhan adalah wujud yang sempurna, ada tanpa suatu sebab. Kalau ada sebab baginya, maka adanya Tuhan tidak sempurna lagi. Berarti adanya Tuhan bergantung kepada sebab yang lain. Karena itu, ia adalah substansi yang azali, yang ada dari semula dan selalu ada. Substansi itu sendiri telah cukup jadi sebab bagi keabadian wujudnya. Al-Farabi dalam metafisikanya tentang ketuhanan hendak menunjukkan keesaan Tuhan. Juga dijelaskan pula mengenai kesatuan antara sifat dan zat atau substansi Tuhan. Sifat Tuhan tidak berbeda dari zatnya, karena Tuhan adalah tunggal. Tentang penciptaan alam atau kosmologi, Al-Farabi cenderung memahami bahwa alam tercipta melalui proses emanasi sejak zaman azali, sehingga tergambar bahwa penciptaan alam oleh Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Menurut Al-Farabi, hanya Tuhan yang ada dengan sendirinya, tanpa sebab dari luar dirinya. Karena itu, ia disebut wajib al-wudu'u zatih. Allah menciptakan alam ini melalui emanasi, dalam arti bahwa wujud Tuhan melimpahkan wujud alam semesta. Emanasi ini terjadi melalui tafakur atau berpikir Tuhan tentang zatnya yang merupakan prinsip dari peraturan dan kebaikan dalam alam. Dengan kata lain, berpikirnya Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya adalah sebab dari adanya alam ini. Dalam arti bahwa ialah memberi wujud kekal dari segala yang ada. Berpikirnya Allah tentang zatnya adalah ilmu Tuhan tentang dirinya. Dan ilmu itu adalah daya atau al-qudurat yang menciptakan segalanya. Agar sesuatu tercipta, cukup Tuhan mengetahuinya. Secara konseptual hierarki, wujud menurut Al-Farabi adalah sebagai berikut. Tuhan yang merupakan sebab keberadaan segenap wujud lainnya. Para malaikat yang merupakan wujud yang sama sekali imaterial. Benda-benda langit atau benda-benda angkasa, benda-benda bumi terestrial. Dengan filsafat emanasi, Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang esa. Tuhan bersifat Maha Esa, tidak berubah, jauh dari materi, maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang Maha Satu? Emanasi seperti yang disinggung di atas merupakan solusinya bagi Al-Farabi. Proses emanasi itu adalah sebagai berikut. Tuhan sebagai akal, berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul satu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua, dan juga mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama, yang tak bersifat materi. Wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama, dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga, disebut akal kedua. Wujud kedua atau akal pertama itu juga berpikir tentang dirinya, dan dari situ timbul langit pertama dan selanjutnya, dengan segala planet yang ada pada sistem tata surya. Selanjutnya yaitu Al-Razi. Persoalan metafisika yang dibahas oleh Al-Razi seperti halnya yang ada pada filsafat Yunani kuno, yaitu tentang adanya 5 prinsip yang kekal, yaitu Tuhan, jiwa
universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Secara prinsip, tentang metafisika dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan substansi ketuhanannya, kemudian akal. Akal berfungsi menyadarkan manusia bahwa dunia yang dihadapi sekarang ini bukanlah dunia yang sebenarnya. Dunia yang sebenarnya itu dapat dicapai dengan berfilsafat. Dalam karya tulis Al-Razi, Al-Tib Al-Ruhani atau Kedokteran Jiwa, tampak jelas bahwa ia sangat tinggi menghargai akal. Dikatakannya bahwa akal adalah karya terbesar dari Tuhan bagi manusia. Kesimpulan dari materi kali ini adalah filsafat merupakan usaha berpikir manusia yang sistematis sehingga membentuk ilmu pengetahuan. Metafisika adalah pengetahuan yang mempersoalkan hakikat terakhir eksistensi, yang erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Terdapat beberapa pandangan filosofi tentang metafisika yang berbeda, yaitu pemikiran metafisika menurut filosof barat, diantaranya menurut Plato, Aristoteles, dalil etis Immanuel Kant, Christian Wolff, dan pemikiran metafisika menurut filosof Islam, diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Razi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.